usaha untuk memberi penjelasan rasional tentang adanya Tuhan, itu adalah kebutuhan dalam hidup keagamaan yang benar. Ini ditegaskan antara lain oleh Thomas Aquino, karena menurut Thomas Aquino, banyak orang, bahkan kebanyakan orang, hidup bertuhan bukan karena memiliki pengertian bahwa Tuhan ada, melainkan terutama karena orang-orang itu butuh Tuhan. Mereka karena membutuhkan Tuhan. Karena mereka butuh Tuhan, maka mereka mudah percaya bahwa Tuhan ada. Sangat mungkin diri kita termasuk di sini. Karena kita butuh Tuhan, agar hidup kita tak bermasalah, agar hidup berbahagia di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan, agar hidup tidak menderita, kita jadi cenderung untuk mudah percaya bahwa Tuhan ada. Padahal yang begini menurut Thomas, itu sangat payah dan salah. Sangat payah karena sementara kepercayaan kita pada Tuhan itu tanpa dasar rasional, sehingga gampang digoyahkan, yang akan datang menggoyahkan itu pun kuat. Yaitu, kata Thomas, begini, kita kan percaya Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan untuk hidup bahagia. Nah, ketika kita mulai merasa bahwa bahagia itu akan bisa kita alami secara lebih konkret jika kita banyak uang, kaya, memiliki jabatan, berkuasa, atau jika kita bisa mereguk kenikmatan sebanyaknya, misalnya kenikmatan seksual, maka kebutuhan kita pada Tuhan berarti sudah mulai teralihkan. Sudah berkurang, bahkan bisa tersubstitusi gitu. Begitu. Usaha untuk memberi penjelasan rasional tentang adanya Tuhan, itu pun adalah kebutuhan dan dorongan yang niscaya tumbuh dalam diri setiap orang yang mencapai taraf kecerdasan tertentu dan sekaligus sudah memiliki pengalaman iman. Jadi, kecerdasan rasional berpadu dengan iman. Ya, tentu saja. Karena tanpa faktor iman, yang ada hanyalah frustrasi keagamaan yang memuntahkan kritik liar, menggugat eksistensi Tuhan. Pribadi yang beriman secara benar akan memiliki daya kreatif yang besar. Nah, daya kreatif serta kecerdasan rasional yang tinggi itu bersama dengan imannya mendorong seseorang untuk membangun penjelasan rasional, filosofis tentang adanya Tuhan. Gitu. Nah, itulah yang dialami dan dijalani oleh Thomas Aquino pada abad ke-13 itu. Juga dialami oleh Anselmus pada 2 abad sebelum Thomas gitu. Thomas Aquino membangun teori ketuhanannya secara utuh konstruktif. Kalau di dalam karya-karyanya terdapat kritik atau koreksi terhadap pemikiran lain, itu hanya untuk memperlancar penerimaan pada teori yang diajukan, agar jangan terhalang oleh ide-ide yang keliru. Dalam hal konsep ketuhanan yang benar, yang hakiki, yang sebenarnya, tidak ada distingsi atau pembedaan, pemisahan antara yang formal dan yang material. Dari perspektif manapun kita mendekatinya, dari entry point manapun kita datang untuk memasukinya, jika secara material sudah benar, maka pasti benarlah struktur formalnya. Dan begitu pula sebaliknya, walau kita datang dengan pendekatan formal, tapi itu benar, maka pasti benarlah penjelasan secara material yang akan kita kemudian gitu. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tentang teori Anselmus, itu seperti itulah yang dialami oleh Thomas Aquino. Begitu pula Thomas Aquino akan mengalami hal-hal yang serba positif itu. Nah, itulah pula sebenarnya mengapa Thomas Aquino menolak teori Anselmus. Jadi
Thomas Aquino menilai Anselmus itu keliru? Itu karena di mata Aquino, Anselmus hanya segi formal. Padahal sama, kalau Anselmus masih hidup dan sempat membaca karya Thomas Aquino, bukunya Summa Theologiae itu, Anselmus pasti akan bilang filsafat ketuhanan Thomas Aquino itu hanya formal. Thomas Aquino yakin teorinya sudah mencakup sekaligus formal maupun dimensi materialnya. Itulah mengapa Aquino menyebut prosedur filsafat ketuhanannya itu sebagai demonstratio. Demonstrations. Mempertunjukkan sesuatu yang konkret, material. Mempertunjukkan suatu struktur yang sedemikian jelas kasat mata di dalam alam ini, sehingga dengan demikian keberadaan Allah pun menjadi jelas dan terang benderang. Nah, Thomas Aquino menunjukkan 5 jalan untuk kita dapat memastikan bahwa Tuhan ada. Bahwa Allah tidak mungkin tidak ada. 5 jalan itu ialah: 1, pertama, segala sesuatu di dalam alam ini bergerak karena digerakkan. Ada yang menggerakkan. Sebuah batu yang diam akan bergerak, berpindah tempat kalau saya ambil dan melemparkannya. Semua gerak adalah hasil pergerakan yang sambung menyambung. Ya, angin badai menggerakkan pohon sampai tumbang. Gerak tumbang pohon itu menggerakkan burung-burung serangga yang bersarang di pohon itu. Kemudian mereka bergerak ke tempat lain dan semua menggerakkan makhluk-makhluk lain dan benda-benda lain. Begitu seterusnya dan seterusnya. Begitu pula kalau itu urut-urutan itu ditarik ke belakang, gerak sambung menyambung itu. Badai yang menumbahkan pohon itu ada yang menggerakkan, yaitu bergeraknya udara karena meningkatnya tekanan. Tekanan meningkat karena adanya pergerakan yang menimbulkan perbedaan temperatur di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selalu bisa ditelusuri ke belakang. Apa yang menggerakkan apa? Nah, jika ditelusuri terus jauh ke belakang, maka akal sehat kita akan mengakui bahwa jauh di belakang sana ada proses gerak yang menjadi awal dari semua gerak. Gerak awal itu tentu berasal dari suatu penggerak yang tidak digerakkan oleh gerak apapun sebelumnya. Penggerak yang tidak digerakkan. Mover and moved. Thomas Aquino mengambil ide tentang penggerak yang tidak digerakkan itu, mover and move itu, dari Aristoteles, motor immobilis. Nah, tapi kalaupun tidak ada ide Aristoteles itu, pasti Aquino akan merumuskan seperti itu. Siapapun akan merumuskan seperti itu. Karena itu begitu kasat mata fenomena itu dan begitu mudah logika itu dipikirkan. Jadi penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun sebelumnya itu hanya mungkin sebagai sumber segala sesuatu atau yang kita bayangkan sebagai Tuhan. Begitu. Jalan kedua, Thomas menunjuk pada hubungan sebab akibat. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya. Segala peristiwa adalah akibat dari sesuatu yang menyebabkannya. Itu akan berangkai terus-menerus ke depan, berikut juga seperti itu yang ke belakang. Rangkaian sebab akibat yang panjang. Segala sesuatu menjadi penyebab dari sesuatu yang berikutnya. Artinya, segala sesuatu itu adalah akibat yang diakibatkan oleh penyebab yang mendahulinya. Begitu terus, sebab melahirkan akibat, lalu akibat itu menjadi sebab yang akan melahirkan akibat berikutnya. Begitu seterusnya. Ke depan maupun ke belakang. Kalau kita tarik ke belakang. Tetapi rasio kita tentu akan mengatakan bahwa jauh di belakang sana pasti ada penyebab pertama. Causa prima. Penyebab yang tidak disebabkan oleh penyebab sebelumnya. Penyebab yang tidak merupakan akibat.
penyebab pertama dari semua penyebab, causa prima. Nah, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun sebelumnya itu hanya mungkin sebagai sumber segala sesuatu atau yang kita bayangkan sebagai Tuhan. Gitu. Jalan filsafat yang ketiga yang ditunjuk oleh Thomas Aquino ialah tentang adanya segala sesuatu. Jadi, segala sesuatu itu ada karena diadakan. Karena ada pengada yang mengadakannya. Seorang anak manusia yang kita kenal, kita tahu ya lahir dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya lahir dari kakek dan neneknya. Begitu seterusnya. Tapi pasti ada manusia pertama yang tidak dilahirkan atau diadakan oleh manusia sebelumnya. Nah, manusia pertama itu ada karena ada yang mengadakannya. Ada yang membuatnya. Begitu pula semua benda lainnya. Meja di rumah kita ada karena dibikin oleh tukang. Tukang bisa membuat meja karena ada bahan kayunya. Kayu dari pohon. Pohon itu ada ditumbuhkan karena benih pohon. Benih pohon dari mana? Bisa diteliti terus-menerus asal-muasalnya. Nah, sampai akhirnya kita akan berhenti pada pengada yang terakhir. Pengada yang tidak diadakan oleh pengada lainnya. Pengada yang menjadi sumber menjadinya segala sesuatu. Nah, semua nalar manusia akan berpikir seperti itu. Thomas Aquino itu berpikir seperti itu. Banyak orang juga berpikir seperti itu. Dalam kosmologi Jawa dikenal apa yang disebut sangkan paraning lumadi, sangkan paran gitu. Nah, jalan keempat itu realitas menyempurnanya segala sesuatu. Realitas adanya tingkat-tingkat yang baik dari lebih baik lagi. Segala sesuatu dalam dunia ini dari waktu ke waktu semakin sempurna dan menyempurna. Kerusakan hanya terjadi oleh ulah di pihak-pihak yang ceroboh, bodoh, jahat, tak bertanggung jawab. Kerusakan hanya terjadi akibat bencana. Gitu. Nah, tapi secara keseluruhan ada struktur atau sistem yang sempurna dan makin menyempurna. Artinya ada yang mengadakan alam ini dan sekaligus menyempurnakan alam ini. Dan dia tentu memiliki kualitas kesempurnaan tinggi dan tertinggi. Dan dia pastilah Tuhan. Nah, sekarang tentang jalan kelima. Yaitu adanya tatanan, adanya tata, adanya ketertiban, dan adanya tujuan. Gitu. Nah, kehidupan alam ini berjalan dalam tujuan tertentu, memiliki arah. Nah, siapa atau apa yang mampu mengarahkan seluruh alam semesta ini secara sedemikian pasti? Tidak mungkin lain kecuali apa yang kita bayangkan sebagai Tuhan. Itulah 5 jalan yang membuktikan bahwa Tuhan ada. Thomas Aquino mencocokkan usahanya ini pada ayat dalam kitab suci Kristen yang tertulis pada Roma 1 ayat 20 bahwa walaupun Allah tidak bisa kita lihat setiap saat, tetapi pikiran kita dapat menangkap jejak-jejak karya Allah yang penuh kuasa dan penuh ketertataan rapi di dalam alam ciptaannya ini. Nah, itu. Sangat lama penjelasan Thomas itu dijadikan pegangan oleh banyak orang beragama. Sampai dalam era modern kita sekarang. Selalu banyak yang mendukungnya. Banyak. Antara lain yang terkenal itu Jacques Maritain. Filsuf yang pengaruhnya sangat luas pada abad ke-20. Gitu. Nah, walau sebaliknya selalu ada saja juga yang mengkritik. Gitu. Kritik filosofis yang langsung membedah penjelasan Thomas itu datang 5 abad sesudah Thomas. Yaitu oleh David Hume. David Hume itu adalah filsuf Inggris yang sangat cerdas. Yang memang menolak mempercayai Tuhan. David Hume langsung menembak penjelasan Thomas tentang rantai panjang sebab akibat. Yang ujung awalnya, kata Thomas, adalah penyebab yang tidak disebabkan. Causa prima. David Hume memang adalah filsuf yang membangun teori tersendiri mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat. Teori Hume itu sekilas saya bisa sebut begini.
apa yang kita sebut sebab, penyebab, kausa, itu menurut David Hume hanyalah terbentuk di dalam pikiran manusia setelah terjadinya pengalaman. Tetapi yang menentukan adanya pengalaman itu dan menentukan adanya nilai benar dari pengetahuan terkait pengalaman itu bukan penjelasan tentang sebab penyebab itu. Nah, pengalaman itu yang menentukan, dan pengalaman adalah berlangsung secara acak. Penyebabnya acak. Dalam alam ini banyak sekali hal yang tidak ditentukan, tidak direncanakan. Nah, nilai kebenaran suatu pengetahuan hanya terjamin oleh pengalaman langsung, kata David Hume. Sedangkan teori, penjelasan tentang sebab, teori tentang penyebab, itu sesungguhnya bukan pengetahuan yang terjamin kebenarannya, melainkan hanya lebih sebagai kepercayaan belaka. Penjelasan tentang penyebab itu bukan penentu. Nah, karena teori David Hume tentang kausalitas itu sedemikian kokoh, maka umumnya orang menganggap David Hume sudah melakukan pukulan besar dan telak yang mematikan teori Thomas Aquino. Anggapan itu terbentuk karena Hume memang memiliki teori yang besar tentang sebab akibat itu. Tetapi sesungguhnya itu anggapan yang keliru. Karena di satu sisi teori David Hume itu sendiri tidak beres, memiliki kelemahan yang mendasar. Fakta dalam kehidupan sehari-hari, walau David Hume bilang penjelasan tentang sebab itu hanyalah kepercayaan, bukan pengetahuan, tetapi toh penjelasan tentang sebab akibat selalu dibutuhkan manusia, dan sudah terbukti banyak memberi manfaat besar bagi kehidupan manusia dan bangsa-bangsa. Misalnya teori tentang ekonomi, teori tentang teknologi tertentu, peralatan untuk kesejahteraan dan sebagainya. Itu semua dibangun oleh penjelasan tentang sebab akibat, gitu. Relasi sebab akibat. Termasuk merencanakan suatu proyek masa depan, gitu. Jadi kritik Hume terhadap Thomas Aquino itu, David Hume tidak ada, menurut David Hume itu mengatakan tidak ada alasan untuk memastikan bahwa penyebab pertama itu adalah Allah. Nah, mengenai kritik David Hume ini, saya langsung mengajukan dua dalil yang kebetulan memihak pada Thomas Aquino. Pertama, David Hume sesungguhnya tidak mengajukan sangkalan yang berarti tentang adanya penyebab pertama. Karena dengan dia mengatakan penyebab pertama tidak harus Allah, berarti dia mengakui adanya penyebab pertama, kan, gitu. Nah, kedua, David Hume itu sesungguhnya tidak mengajukan penjelasan yang memadai untuk menyangkal bahwa penyebab pertama itu adalah Allah. Dengan hanya mengatakan penyebab pertama tidak pasti Tuhan, itu kan sama dengan mengatakan bahwa penyebab pertama tidak pasti bukan Tuhan. Arti lainnya itu adalah, arti lain dari pernyataan itu bisa juga berbunyi begini: penyebab pertama bisa pasti Tuhan. Begitu kan? Nah, jadi kritik David Hume jelas-jelas sangat lemah. Kritik filosofis lainnya terhadap Thomas Aquino datang dari Immanuel Kant. Seperti juga kritik oleh David Hume, banyak orang bersorak untuk Kant, menganggap Kant akan menjadi pemukul besar terhadap Thomas Aquino. Memang Kant itu menjelaskan panjang lebar dalam membahas ini, dalam bukunya tentang yang berjudul
kritik mengenai akal budi murni, gitu. Pure reason. Immanuel Kant menyebut teori Thomas itu bersifat kosmologis, ontologis, dan teleologis. Juga Kant sebut fisikoteologi. Nah, dalam mengkritik 5 jalan Thomas itu, Immanuel Kant banyak menggunakan frasa yang kasar untuk memukul. Misalnya ia mengatakan bahwa teori seperti Thomas Aquino itu penuh dengan prinsip rasional yang palsu. Juga dibilang itu cuma ontologi yang tersamar. Kant juga mengejek teori Thomas itu sebagai idealisme transendental. Idealisme transendental, kita tahu begini kan, bahwa sejak empirisme David Hume, bahkan sejak John Locke, idealisme sudah menjadi istilah tentang kekeliruan. Sesuatu yang tanpa landasan objektif. Tentu saja di luar diri Kant sendiri yang kelak oleh para sejarawan digolongkan sebagai idealisme Jerman. Itu soal lain. Nah, idealisme di mata Kant itu sudah tanpa landasan objektif, masih ditambah pula dengan transendental, maka makin jauhlah dari landasan, makin tanpa landasan sudah. Gitu. Tetapi sejauh itu, jika kita cermati secara jernih, kritik Immanuel Kant terhadap 5 jalan Thomas Aquino itu sesungguhnya lemah, bahkan kecil. Immanuel Kant menyebut konsep kosmologis Aquino itu cuma ontologi yang tersamar. Dan bagi Kant, ontologi seperti itu memang tidak ada artinya. Begitu pula teori sebab akibat kausalitas. Karena kausalitas itu hanya berarti apabila berlangsung di alam fisikal. Sedangkan Tuhan katanya tidak di alam fisikal, menurut dia. Karena kita tak bisa mengetahui atau tak bisa memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada. Begitu simpul Immanuel Kant ya. Padahal masalahnya Kant sendiri yang dengan menggunakan teori pengetahuannya, dia menggolongkan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak ada. Kendati fenomenanya ada. Akibat-akibat atau efeknya di alam ada, yang disebut Martin Luther sebagai jejak-jejak karya Allah, gitu kan. Nah, jadi begini, Kant mulai dengan menanyakan mana objek pengetahuan itu. Mana objek pengetahuan? Oh, Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi Tuhan tidak bisa diinderai, maka stop. Tidak bisa dijadikan pengetahuan. Padahal sebaliknya, Thomas Aquino, karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka Thomas membangun, ya. Jadi begini, karena Tuhan tidak bisa dilihat, tapi belum tentu tidak ada. Bahkan efek Tuhan, yaitu alam ini terlihat sangat jelas setiap saat, maka diusahakanlah membangun teori untuk menunjukkan bahwa Tuhan mungkin ada. Itu sikap peneliti yang saling berkebalikan ya. Karena tidak bisa dilihat, kan bilang maka tidak usah bangun pengetahuan. Sebaliknya Aquino bilang, walau justru karena tidak bisa dilihat, tapi efeknya ada, maka patutlah dan haruslah kita membangun pengetahuan gitu. Nah, jadi itu bukan soal pilihan sikap seorang peneliti. Itu adalah soal salah atau benar dalam hal sikap peneliti. Salah jika sesuatu yang tidak bisa dilihat setiap saat, lalu berarti tidak boleh atau tidak bisa diteliti. Contoh, ahli kimia asal Siberia, Mendeleev itu bisa membangun teori tentang sejumlah unsur kimia yang belum pernah dilihat. Dan justru dengan teori itu, unsur-unsur itu gampang diidentifikasi untuk ditemukan.
bahkan diciptakan. Gitu. Nah, teori Immanuel Kant pun sesungguhnya setuju dan setujuan dengan jalan yang ditunjuk Aquino. Begitu. Yaitu teori Kant tentang moral atau yang disebutnya akal budi praktis, practical reason. Salah satu temuan besar Kant itu. Salah satu teori terbesar mengenai etika atau filsafat moral yang pernah ada dalam sejarah dunia. Teori moral Kant mematok dalil bahwa walau Tuhan tidak ada, tetapi kita membutuhkan Tuhan di dalam rasio kita sekadar untuk mengarahkan moralitas kita. Nah, itu kan jelas sama dengan Kant sudah mengakui fungsi Tuhan sebagai penata dan pengarah. Walaupun secara mengefek pada psikologi manusia, gitu. Tapi tetap psikologi manusia itu mematutkan diri atau dipatut-patutkan dengan apa yang manusia pikirkan sebagai kehendak Tuhan, gitu. Arah Tuhan, itu kan? Nah, jadi seperti yang dijelaskan Thomas Aquino dalam jalan keempat dan jalan kelima itu. Jadi Kant pada dasarnya sama mendukung teori Thomas, bahkan dengan teori yang sangat besar dan diandalkan oleh Kant sendiri. Juga tentang jalan kelima Thomas itu, yaitu tentang alam semesta yang memiliki tujuan, yaitu bersifat teleologis. Juga sebenarnya dengan jalan kelima dan empat itu bersifat teleologis kan. Nah, Immanuel Kant tentu saja menganggap teleologis itu fiktif. Apalagi Tuhan sebagai sumber dan tujuan. Sebagai sumber dan tujuan itu tidak ada. Tetapi sinisme Kant terhadap teleologis itu kemudian menjadi ironi bagi diri Kant sendiri. Karena ternyata dalam bagian dari karya puncaknya, dalam buku kritik yang ketiga, yaitu kritik tentang daya pertimbangan, gitu, yang terbit 9 tahun sesudah penolakan Kant terhadap teleologis itu, dalam buku tentang daya pertimbangan itu, Kant justru tiba pada keyakinan teleologis bahwa alam semesta memiliki tujuan. Pandangan teleologis Kant makin tegas dalam manuskrip yang ditulis di masa-masa akhir menjelang wafatnya. Itu orang boleh bilang kematangannya atau gimana, terserah. Ini sampai membuat goyah para ateis dan agnostik penyanjung Kant. Mereka yang menyanjung Kant sampai goyah. Mereka tak bisa menerima kenyataan betapa seorang Immanuel Kant yang sangat gigih menolak keberadaan Tuhan ternyata sudah jadi berpandangan teleologis. Kant menjelaskan panjang lebar mengenai prinsip teleologis dari seluruh kehidupan alam ini. Ia merujuk pada realitas sistem organisme. Gitu. Prinsip ini juga kemudian dipegang oleh Johann Gottfried Herder, juga oleh Johann Wolfgang von Goethe. Gitu. Penjelasan Herder maupun Goethe itu sampai sekarang belum pernah terbantahkan secara memadai. Bahkan meski kita hanya memperlakukan asas teologis dalam alam objektif itu sekedar sebagai regulasi formal untuk meneguhkan dasar moralitas, tetapi tindakan moral kita terbukti berterima di dalam sistem alam. Nah, itu dengan sendirinya pada gilirannya memperkuat berlangsungnya
prinsip teleologis dalam keseluruhan alam ini. Selanjutnya, walau Kant demi untuk dia konsisten pada kritik pertamanya bahwa Tuhan tidak mungkin diketahui karena tidak ada, Kant mengatakan keberadaan Tuhan itu sebagai gagasan nalar penting untuk mengutuhkan paham tentang alam yang bertujuan ideal. Namun bagi konteks pembahasan kita tentang dasar hakiki segala sesuatu, yakni intensi berarah etikal yang sebetulnya sudah dilihat oleh Kant, itu sudah cukup. Apalagi semakin tambah jelas ketika Kant menyimpulkan tentang hierarki dari apa yang disebutnya ide-ide transendental yang menjadi esensi dan penyebab segala sesuatu. Ide transendental itu menurut Kant ada 3. Pertama, yang menjadi lapisan terbawah segala gejala batinnya, itu ide psikologis yang disebut jiwa. Kedua, ide dunia, gagasan yang menyatukan semua gejala lahiriah dalam alam objektif. Dan ketiga, yang tertinggi atau dari perspektif lain paling dasar, yaitu gagasan yang mendasari segala yang baik dari lahiriah dan batinnya yang terdapat pada Allah, Sang Absolut. Yang penting untuk kita garis bawahi dari proposisi Kant itu ialah penegasan tentang nilai etikal baik sebagai dasar utama yang secara hierarkis menentukan penilaian di dalam dunia batinnya maupun lahiriah. Jadi, kritik Immanuel Kant terhadap Thomas Aquino sama payah dengan kritik dari David Hume. Tidak ada artinya. Bahkan teori Kant, seperti sudah dijelaskan tadi, pada dasarnya mendukung jalan-jalan menuju Tuhan yang diajukan oleh Thomas Aquino. Nah, ada lagi kritik terhadap Aquino yang kelihatannya ringan tapi ada pentingnya juga untuk kita ulas. Kritik dari kalangan teolog. Jadi kalau tadi kita sudah bahas kritik dari David Hume dan Immanuel Kant, yaitu pihak-pihak yang skeptis, yang tidak percaya Tuhan, ateis atau agnostik gitu. Sekarang kita lihat kritik dari kalangan agama sendiri. Mereka bilang 5 jalan Thomas itu sebetulnya satu saja. Bagi saya tentu saja itu bukan kritik yang menunjuk kekeliruan Thomas, tapi sebaliknya menunjuk kebenaran. Ya, kalau 5 itu sebenarnya adalah satu, itu berarti seluruh pemikiran Thomas koherens, berbentuk kesatuan yang utuh. Itu artinya nilai kebenarannya tinggi. Nah, mereka juga suka mengkritik jalan-jalan yang diajukan Thomas itu sebagai tidak bisa disaling identikan. Ya, kata mereka, penggerak pertama belum tentu adalah penyebab pertama. Penggerak pertama belum tentu adalah pencipta atau pengada pertama. Ini aneh. Tadi 5 jalan itu dibilang adalah satu, bukan 5. Sekarang dibilang justru menuju kesimpulan yang berbeda. Itu kan? Itu kritik yang tidak koheren. Tapi sudahlah, bukan itu yang terpenting yang harus kita kritik. Kritik itu harus kita kritik mengenai begini. Kalau Thomas Aquino dikira tidak menyatukan penggerak dan penyebab dan pencipta, itu sangat gampang kan untuk kita satukan sendiri. Kan itu Tuhan. Jangankan 3 atau 5 fungsi positif. 100 fungsi positif pun bisa kita satukan di tangan Tuhan. Menjadi 100 nama Tuhan. 100 nama Allah. Bahkan 1000 predikat Tuhan. Gitu. Mudah. Kritik keras lainnya dari kalangan agama yaitu dari Cornelius Van Til, teolog Protestan di Amerika,
yang berasal dari Belanda. Cornelius Van Til bilang, Allah yang dibicarakan oleh Thomas Aquino itu bukan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maksudnya, bukan Allah personal, melainkan Allah impersonal. Allah yang hanya berupa penjelasan sistem semesta seperti mekanisme mesin, bukan Allah yang memiliki kepribadian, bukan Allah yang berpribadi. Mengenai ini, saya perlu mengajukan proposisi yang berikut, yang saya anggap penting untuk diurai tersendiri. Pertama, Thomas Aquino memang berbicara tentang Tuhan yang tidak sama persis dengan yang dibayangkan oleh Cornelius Van Til. Thomas tidak, dalam penjelasannya tentang 5 jalan itu, Thomas tidak berbicara tentang Tuhan yang senaif seperti Tuhan antropomorfisme. Itu. Walaupun penghayatan ketuhanan pribadi Thomas Aquino sendiri sangat jelas bahwa ia bergaul dengan Tuhan Allah yang personal. Baik semenjak awal keterpanggilannya sebagai rohaniwan yang penuh gelora iman, sampai wafatnya dalam usia relatif muda, karena sedemikian tekun dan bersemangat di dalam pelayanan, sedemikian patuh. Nah, mengenai konsep Tuhan personal dan Tuhan impersonal, kita harus meninggalkan dikotomi itu. Bukan harus memilih salah satunya, tapi harus melampaui dikotomi personal dan impersonal itu. Ini kebutuhan yang tidak boleh tidak. Feuerbach, Karl Marx, Erich Fromm, banyak lagi. Banyak dari kalangan orang yang semula beragama, kemudian harus dengan mantap meninggalkan imannya lantaran konsep Tuhan personal yang disempitkan oleh pola pikir antropomorfisme seperti itu. Albert Einstein misalnya, ia dengan tegas menjelaskan ketidakmungkinannya untuk beriman pada Tuhan personal yang sudah disempitkan itu. Tidak mungkin cocok konsep Allah seperti itu dengan penjelasan-penjelasan ilmu fisika Einstein yang ia yakini tidak bisa salah itu. Itu juga yang dulu dialami oleh Baruch Spinoza. Banyak orang beragama samawi, terutama dari kalangan Kristen, yang pindah ke agama yang menghayati Tuhan sebagai sistem sempurna yang impersonal. Tuhan yang tanpa kemungkinan tidak adil. Bahkan sering lebih ekstrim lagi, mereka harus pergi ke apa yang mereka sebut agama non-teis beretika kasih. Itu rumusan-rumusan yang seperti Erich Fromm udah definisikan secara konstitutif yang mereka anggap tidak bisa salah. John Dewey juga sebenarnya seperti itu. Tapi apakah Tuhan personal itu salah atau tidak ada? Sudah banyak usaha dilakukan para teolog untuk mengatasi masalah ini. Dari kalangan teolog Kristen, yang sangat terkenal ialah konsep yang dibangun oleh Paul Tillich dan John Robinson. Paul Tillich itu terkenal sebagai teolognya para teolog. The Theologian of Theologians. Gitu. Tillich itu penyandang lebih dari 20 gelar doktor teologi. Kemudian Robinson, John A.T. Robinson, teolog Inggris yang sangat terkenal dengan bukunya Honest to God, jujur kepada Allah. Gitu. Tillich maupun Robinson menekankan konsep
Tuhan sebagai sistem cinta kasih yang aktif. Ayat Alkitab suci itu juga mendefinisikan begitu. Allah itu kasih. Belakangan ada usaha dari William Desmond, profesor di Universitas Katolik Leuven, Belgia, itu. William Desmond itu mengajukan konsep Tuhan transpersonal. Tapi saya lebih memilih konsep Tuhan maha personal. Tuhan berwujud roh yang menyerap dan merembes setiap personalitas manusia yang berhubungan dengan Allah di dalam relasi cinta kasih yang aktif. Tuhan berwujud roh yang menyerap dan sebaliknya merembesi setiap personalitas manusia yang berhubungan dengan Tuhan di dalam relasi cinta. Hukum-hukum yang serba adil tetap dijaga Allah dengan setia, tetapi juga personalitas cinta bisa setiap saat menolong pribadi yang gagal mematuhi hukum-hukum yang adil itu. Jadi kita harus bisa melihat dan menghayati personalitas dan impersonalitas itu bukan sebagai dua pulau otonom yang terpisah yang bahkan saling menyerang, melainkan berada dalam satu sistem cinta kasih, cinta yang bahkan aktif, proaktif, dan diaktifkan dari semua arah. Begitu. Nah, jadi pemikiran Thomas Aquinas sendiri harus dikembangkan, masih harus dikembangkan. Harus meninggalkan posisi atau sisa-sisa dikotomi personal dan impersonal itu. Dan memang dalam sistem Thomas Aquinas sendiri, di luar teorinya tentang 5 jalan itu, dalam bukunya itu, peran sentral cinta kasih sangat jelas. Jadi teori Aquina itu dengan mudah bisa dikembangkan teorinya secara benar. Karena jika tidak dikembangkan secara benar, pasti akan mengalami kebuntuan. Ia misalnya tidak akan bisa menjelaskan banyak realitas. Misalnya yang diulang-ulang oleh Cornelius Van Til itu tentang iman yang hidup, yang bergelora, yang dapat menanggulangi banyak keterbatasan manusia. Gitu. Walau kita bisa mengatakan Van Til salah alamat dengan kritiknya itu, karena Thomas Aquino dengan 5 jalan itu adalah jawaban terhadap kaum skeptis dan ateis ya, gitu. Tetapi tetap apa yang dikatakan oleh Van Til itu memang adalah tujuan manusia bertuhan. Itu tujuan. Gitu. Beragama itu tidak sekedar memiliki pengetahuan rasional tentang adanya Tuhan. Itu di situ Van Til benar gitu. Nah, hal penting lainnya yang sulit dijelaskan oleh teori dari 5 jalan itu, misalnya penemuan fisika modern tentang sifat-sifat partikel dasar. Teori yang digunakan Thomas mengenai gerak dan juga tentang sebab akibat adanya gerakan itu masih menggunakan paradigma lama. Misalnya batu sebagai benda mati baru bergerak ketika kita pungut lalu melemparnya ke tempat lain gitu kan. Tetapi teori fisika mutakhir menjelaskan bahwa ternyata di dalam atom-atom dari batu itu berlangsung gerak yang luar biasa gitu. Gerak sudah ada bersama objek. Itu dalil dari fisika mutakhir itu. Jadi kita tidak harus mengatakan bahwa penggerak pertama bukan Tuhan. Tetapi kita harus mampu menghayati Tuhan yang bagaimana? Yang menghadirkan gerak seperti itu. Gitu. Itu. Jadi kalau tidak dikembangkan maka teori Thomas itu akan buntu berhadapan dengan teori-teori mutakhir itu. Begitu pula tentang posisi kronologis Tuhan sebagai subjek yang pertama, penyebab pertama, penggerak pertama. Titik posisi awalnya itu di mana? Realitas kesatuan waktu dan ruang sudah harus membuat kita mengoreksi gambaran kita tentang tempat dari yang maha awal itu.
harus dikoreksi karena di dalam infinitas, di dalam keabadian itu di mana gitu kan? Penjelasan-penjelasan fisika mutakhir tentang itu sudah sedemikian rupa sampai harus tiba pada kesimpulan bahwa jika Tuhan dengan predikat pencipta alam semesta adalah seperti yang dikisahkan dalam kitab suci, maka alam semesta ini ada tanpa membutuhkan pencipta. Itu seperti yang antara lain disimpulkan oleh Stephen Hawking. Tetapi realitas ketertataan alam semesta, realitas harmoninya sistem semesta, realitas bahwa sistem itu produktif, bahkan indah, semua itu tidak pernah tidak membutuhkan cinta kasih yang aktif.